Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azhara Jana dengan NIM 2019-410-104 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Reguler Malam, Universitas Dharma Persada. Saya di sini ingin melengkapi tugas UAS saya dari mata kuliah Statistik Bisnis. Saya diberi tugas untuk membedah skripsi. Lalu, sebelum kita masuk ke poin B sampai J, saya mohon izin dan minta maaf jika ada kekurangan kata dan saya minta izin untuk Dika Yuda Perdana dari Universitas Diponegoro 2011. Saya minta izin untuk memakai skripsi yang Anda buat untuk melengkapi tugas saya di statistik bisnis ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara 2007, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan Swasto 2011 menjelaskan bahwa kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seseorang atau kelompok orang yang kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Lanjut, di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Robert dan John 2001. Kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan yang kelima, hubungan mereka dengan organisasi. Selanjutnya, ada 3 standar pengukuran kinerja menurut Dharma 2003. Yang pertama, kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan yang ketiga, ketepatan waktu. Kita lanjut untuk poin yang B. Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa masalah yang dihadapi PT Nyonya Manir Semarang yang berhubungan dengan kinerja karyawan, seperti karyawan sering absen dan di saat istirahat siang, karyawan tidak kembali ke perusahaan tepat pada waktunya. Karyawan bagian distributor tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, sehingga terjadi penundaan pengiriman barang dan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Maka dirumuskan pemikiran ini dalam perumusan masalah bagaimana pengaruh antara motivasi, kepemimpinan, dan kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT Nyonya Manir Semarang. Yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, yang ketiga, bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, dan yang keempat, pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT Nyonya Manir Semarang. Kita lanjut untuk ke poin yang C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain yang pertama untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, dan yang keempat, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT Nyonya Manir Semarang. Lanjut, kita ke poin yang ke D, variabel penelitian. Di sini kita ada 2 variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen, disebut juga variabel terikat. Di sini merupakan variabel dependen adalah kinerja karyawan yang bisa kita sebut dengan CY. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2001. Yang B, variabel independen, disebut juga variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel independen adalah motivasi yang bisa kita sebut dengan X1, kepemimpinan yang bisa kita sebut dengan X2, dan kesempatan pengembangan karir yang bisa kita sebut dengan X3. Motivasi adalah pemberian gaya penggerak yang menciptakan kegairahan seorang pekerja agar efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Binardi 2000. Kita lanjut untuk masuk ke poin yang E, hipotesis. Hipotesis adalah suatu pertanyaan yang dikemukakan yang masih lemah kebenarannya sehingga perlu dibuktikan kenyataannya. Di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, kesempatan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita masuk poin F, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif bersifat terstruktur. Ragam data yang diperoleh dari sumbernya, misalnya pendapatan para karyawan yang ditanyai atau objek yang diamati cenderung berpola lebih terstruktur, sehingga lebih mudah dibaca periset. Kondisi ini dimungkinkan sebab dalam pengumpulan data, riset menggunakan alat yang terstruktur, misalnya alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan kepada responden. Jadi, responden sekedar memilih jawaban yang sesuai pendapatnya. Istijanto 2006. Lanjut ke sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Data premier yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebagai objek penelitian. Dalam hal ini langsung dari kuesioner. Kalau data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari data yang Anda telah diperoleh sebelumnya, yaitu dokumen dan literatur seperti buku dan jurnal penelitian. Lanjut, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Umar 1999. Yang pertama, metode interview. Metode interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab sepihak dan dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
Lalu untuk metode observasi langsung. Metode observasi langsung merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung tanpa alat terhadap gejala objek yang diteliti, baik yang dilakukan dalam situasi sebelumnya maupun dalam situasi khusus yang diadakan. Lanjut ke metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghadapkan responden, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lanjut kita ke poin yang H, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur dari subjek penelitian memiliki suatu atau beberapa karakteristik yang sama. Secara khusus dalam riset-riset SDM, populasi dan sampel biasanya muncul dan saat penelitian dilakukan di perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar. Sedangkan di perusahaan dengan jumlah karyawan sedikit, misalnya 50 orang, seringkali sampel tidak digunakan dan penelitian ini dilakukan terhadap karyawan atau populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti dalam populasi. Arikunto 2002. Metode pengambilan sampel yaitu purpose sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria antara lain, yaitu karyawan yang diambil sebagian sampel merupakan karyawan yang telah bekerja minimal selama 3 tahun. Kita lanjut untuk ke poin yang I, teknik analisis data. Yang pertama, asumsi klasik, uji normalitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi, residu dari persamaan regresi distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normal. Adapun cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan garis grafik normal plot, di mana yang pertama, jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka berdistribusi normal. Tapi jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi tidak normal. Gojali 2005. Yang kedua, untuk uji multikolonialitas. Bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, independen. Lanjut yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lanjut, untuk regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yaitu gaji dan kepuasan kerja terhadap variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. Lanjut ke uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis secara parsial dengan uji T adalah uji yang digunakan untuk menyatakan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara motivasi kerja yang bisa kita sebut dengan X1, kepemimpinan yang bisa kita sebut dengan X2, dan kesempatan pengembangan karir yang bisa kita sebut dengan X3 terhadap kinerja karyawan yang bisa kita sebut dengan Y. Lanjut, yang kedua, uji hipotesis secara simultan dengan uji F adalah uji yang digunakan untuk menyatakan signifikan terhadap pengaruh variabel bebas secara bersama-sama simultan terhadap variabel dependen yang bisa kita sebut dengan Y kecil. Yang dilakukan dengan uji F yang diuji terhadap taraf nyata. Lanjut, koefisien determinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas X besar dalam menjelaskan variabel tidak bebas Y besar, yang besarnya merupakan kuadrat dari koefisien korelasi dan penggunaannya dinyatakan dalam presentase. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Santoso 2001. R besar sama dengan R kecil kuadrat kali 100%, di mana R besar itu koefisien determinasi dan R kecil itu koefisien korelasi. Kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu J, hasil penelitian. Hasil penelitian dari variabel bebas, komitmen dan kepuasan kerja, variabel terikatnya kinerja tenaga edukatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan kepuasan kerja berpengaruh positif pada kinerja tenaga edukatif. Ahmad Sudiro 2009. Lalu yang kedua, variabel bebas, kepemimpinan lingkungan kerja, fisik, kompensasi. Kalau untuk variabel terikatnya kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, lingkungan kerja fisik, dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Fatima Sukmawati 2008. Jadi segitu aja penjelasan tentang bedah skripsi yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan ketidakjelasan saya dalam berbicara. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar dapat bermanfaat ke orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.